Oke, Oke. sudah Kak. Udah, Kak. Iya. Em, Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah mau bergabung. Mungkin aku mau kenalkan diri sekali lagi ya. Jadi aku Ulfa. Background study aku mengambil Bachelor of Architecture atau Teknik Arsitektur di Universitas Diponegoro tahun 2015 dan lulus 2019 dan tahun depan aku akan menempuh S2 melalui beasiswa AAS di Master of Urban Planning di University of Melbourne, Australia dari tahun 2026 hingga 2027. In terms of professional experience aku bekerja sebagai pegawai negeri sipil, bertugas di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dari 2022 hingga sekarang. Next. Jadi mungkin aku bakal menjelaskan in general dulu aja terkait terkait beasiswa Manaki dan AAS. Jadi Manaki dan AAS ini adalah beasiswa yang di-provided dari pemerintah negara masing-masing, misalnya kayak LPDP dari pemerintah Indonesia, kalau Manaki dari pemerintah New Zealand dan AAS dari pemerintah Australia. Dua-duanya juga diperuntukkan untuk mahasiswa Indonesia yang ingin menempuh studi S2 dan S3 di universitas di negara di New Zealand maupun di Australia. Terkait kuota, ini sebenarnya bisa jadi berbeda-beda tiap tahun, tapi untuk tahun ini Manaki menerima 70 awardees. Kalau tahun lalu, if I'm not mistaken, itu kayaknya 45, jadi ada peningkatan di tahun ini. Dan AS sendiri juga ada peningkatan, tahun ini 192 awardee AS reguler, plus 32 awardees for ELTA Pathway. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengunjungi website yang aku tuliskan di sini. Di sini juga udah cukup lengkap terkait requirements yang mereka cari. Mungkin selanjutnya, di sini selanjutnya aku bakal menjelaskan terkait tahapan dan timeline. Jadi kita harus tahu dulu step-step dari beasiswa masing-masing itu apa aja. Dan kebetulan Manaki dan AS ini ada sedikit perbedaan. Kalau Manaki ada 3 step, yaitu administrasi. Dia cukup singkat, administrasinya cuma 1 bulan. Di tahun ini tuh dari tanggal 1 sampai 28 Februari. Kalau seandainya teman-teman lulus dari tahap administrasi, teman-teman bakal lanjut ke tahapan comprehensive psychometric assessment online. Kayaknya ini sekitar 40 sampai 45 menit dan dikasih jarak waktu pengerjaan 10 hari. Dan ini online. Selanjutnya kalau seandainya teman-teman lulus tahapan PKSD ini, atau muter. oke, dan kalau seandainya teman-teman lulus tahapan ini, teman-teman akan lanjut ke tahapan interview yang akan dilakukan online selama 45 menit dan difasilitasi untuk tes IELTS. Ini berkisar dari bulan Juni hingga Juli. Dan kalau seandainya teman-teman lolos, pengumumannya biasanya di Agustus 2024. Lagi dan lagi, ini base preference dari tahun 2024 karena barusan aku cek di website Manaki di tahun 2002 tahun berapa ya sekarang 2025 ya sorry tahun depan sorry tahun depan itu em, bukanya di Maret ya di bulan Maret dan udah nggak di bulan Februari. Lalu AS, kalau administrasi ini sama sih dari bulan 1 Februari sampai 30 April dan ini kayaknya nggak berubah. Lalu AS sedikit lebih simple, habis administrasi dia bakal langsung interview online dan juga difasilitasi tes IELTS lah. Di kasus kita tahun ini sih pengumuman kuliahnya sedikit lebih cepat ya di Agustus awal. Oke, selanjutnya. Nah, yang paling penting juga setiap beasiswa itu punya visi misi dan priority fields yang mereka prioritaskan ya. Dan Manaki dan AS pun begitu. Dan kalau Manaki kita sebutnya recommended subject. Di sini ada 5 recommended subject yaitu climate change and the environment, disaster risk management, food security and agriculture, renewable energy and governance.
Menurut pengalaman aku pribadi, Manaki ini tuh sangat strict dengan recommended subjeknya. Jadi teman-teman please do riset sebelum memilih subjek yang akan teman-teman pilih di website Manaki sendiri itu ada eligible criteria based on our country kayak Indonesia tuh apa aja dan ini adalah yang available untuk Indonesia. Kalau seandainya di Manaki sendiri pada saat teman-teman memilih pilihan satu dan pilihan dua itu udah benar-benar nggak bisa dirubah kalau seandainya teman-teman lulus. Jadi riset sebaik-baiknya. Kalau seandainya AS, kita sebutnya Priority Field Study or Priority Development Area, consists of three topics ya, topik besar Equitable and Sustainable Economic Transformation, Climate Resilience Communities, and Strong Institutions. Kalau di AS sedikit fleksibel, kalau seandainya teman-teman milih kampus A, nanti kalau saya udah keterima bisa dirubah dengan kampus B, kampus C, asalkan masih tetap dengan jurusan yang sama atau rumpun studi yang sama gitu. Em, Kalau menurut aku, pengalaman aku pribadi, saat aku memilih priority field study yang untuk AS, aku melihat melihat apa ya namanya experience aku pekerjaan aku dengan menambahkan perspektif yang baru. Aku kan kerja di dinas perumahan dan permukiman yang related to infrastructure. Aku bisa aja mengambil climate change adaptation and climate resilient infrastructure. Tapi karena aku juga berurusan dengan bencana, jadi aku menggabungkan itu dan mengambil perspektif dari disaster preparedness and response capacity. Jadi mungkin teman-teman yang bergerak di bidang health or governance, you guys mungkin nggak harus mengambil priority field study yang sama, tapi kalian mungkin bisa melihat itu dari perspektif yang berbeda, seperti mungkin JETSI, Research and Innovations. There's a lot of this you can try, karena itu bisa menambah referensi dan bahan untuk menulis sih menurut aku. Next, again, di Manaki dan AS itu juga bukan memprioritaskan ya, iya sih memprioritaskan, if I could say, some of the targeted area in Indonesia, especially Indonesia Timur. Di sini kalau Manaki lebih ke Maluku, North Maluku, NTB, NTT, Papua dan Sulawesi. Dan kalau AS sendiri ada dua, ETG dan Indonesia Government Agency atau PNS. Mungkin aku bakal ngebahas PNS dulu. Ini maksudnya bukan PNS sendiri bukan termasuk privilege or something like that, tapi mungkin PNS ini dikategorikan sendiri tuh karena kita mengupload berkas-berkasnya tuh ada tambahan berkas gitu. Jadi emang dia ada kategori sendirinya PNS gitu. Nah, kalau seandainya ETG sendiri, ini ada tiga kategori, persons with disabilities, women for disadvantaged backgrounds, dan people from equity target groups. Bisa dilihat dan dibaca. Ini bisa membuat nilai tambah bagi teman-teman jika teman-teman berasal dari provinsi ini dan bisa merepresentasikan provinsinya dengan baik. It will be privilege for all of you guys. So yeah, next, documents. Manaki walaupun dia kan cuma 1 bulan ya tadi aku bilang, dan ternyata dokumen yang harus di-upload tuh juga sedikit, bahkan cuma satu kalau aku bisa bilang, yaitu akademik transkrip yang udah terjemahan English atau bilingual dan memperlihatkan grading scale. Grading scale itu kayak misalnya kayak A, B, itu B itu 3, 2 gitu loh. Dan IC, kalau IC-nya di sini dia ada eh, empat topik besar, yaitu terkait development relevance, relationship management, self-drive, and studying overseas. Di setiap sub di setiap topik besarnya itu nanti bakal
bakal ada 3 atau enggak 4 pertanyaan tambahan yang memerlukan untuk menulis 150 kata. Enggak terlalu panjang, jadi emang harus taktis dan to the point aja sih kalau Manaki. Sebenarnya sama. Nah, kalau AS ini kan tadi 3 bulan ya. Nah, 3 bulan itu tuh karena menurut aku banyak yang harus dipersiapkan. Ini dokumennya juga lumayan banyak, apalagi kalau seandainya nanti kita PNS. Ini ada tambahan nominating agency declaration sama SK pengangkatan PNS dan rekomendasi juga dari atasan. Em, Terus bisa dilihat ada ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, KTP, CV, IELTS. Rekomendasi akademik ini ada 2 dari dosen dan dari atasan. Dan itu wajib sih setahu aku. Em, Kebanyakan sih nggak perlu ditranslate dalam bahasa Inggris ya saat mendaftar, tapi nanti kalau sudah keterima baru di ini diterjemahkan. Nah, kalau AS sendiri isinya tuh ada 5 pertanyaan. em, Misalnya dan setiap pertanyaan itu tuh dijawab dengan maksimal 2.200 karakter ya, dan 2.200 karakter dan bukan kata. Pertanyaan-pertanyaan isinya tuh ya terkait kenapa kamu pilih jurusan dan kampus itu, impactnya bagi masyarakatnya apa, bagi kamu sendiri apa, terus nanti pengalaman kamu sebelumnya itu tuh udah udah pernah nggak kamu solving a challenge or implementing change yang related to AI, priority development areas. Dan yang keempat itu adalah setelah kamu pulang dari kuliah tuh apa sih practical dan realistic examples yang bakal kamu implementasikan di kerjaan kamu, sama list any possible constraints that you think kayak mungkin bakal menjadi challenge terbesar dalam kamu mempraktekkan practical and realistic examples itu. Mungkin nanti lebih detailnya bakal dijelasin sama Mas Ical terkait essay. Mungkin kita next lagi. Nah, tips membuat CV, karena kalau di AAS sendiri harus melampirkan CV, dan pengalaman aku pribadi pada saat aku interview, CV aku dibaca dan ditanyakan beberapa pertanyaan itu berasal dari CV. Jadi berarti CV itu dicek. Menurut aku saat mendaftar beasiswa kita pakai CV profesional aja, dan sangat banyak di Canva. So, you will get a lot of options in Canva, so don't worry. Terus batasi warna itu maksimal cuma 3 warna, jenis fontnya tuh maksimal 2, nggak usah terlalu heboh. Terus CV tuh maksimal 3 halaman, kalau 2 jauh lebih bagus juga. Jelaskan peran dan kontribusi dan dampaknya tuh. Again, aku tahu mungkin beberapa dari kalian punya banyak sekali pengalaman, mungkin dari kuliah, kerja, sampai sekarang pasti banyak. Tapi pilih yang benar-benar sejalan dengan priority field study yang bakal kamu bawakan atau issue of concern yang bakal kamu bawakan. Jadi kayak jelas banget di essay itu ya kita bisa menulis dan berimajinasi ya, tapi di CV tuh terlihat kayak kamu tuh benar-benar udah mengerjakan apa selama ini, kontribusi kamu tuh seperti apa gitu. Highlight leadership, networking skills, dan community work di CV. Uh, Keep it clean and readable, kayak jangan terlalu panjang dan bertele-tele. Double check everything, kayak rules-nya, ejaan, spelling, grammar, tanggal, dan keselarasan juga dijelaskan. Mungkin aku bakal share sedikit terkait CV aku. Ini bisa dilihat kah? Bisa ya? Bisa Kak, bisa. Oh ya, oke. Di CV aku sendiri 3 halaman di CV-nya. Ini aku tim yang nggak pakai foto dan nggak pakai summary. Jadi aku langsung aja tulis Ulfa Faradila. Di sini aku hapus, tapi informasinya terkait aku tinggal di mana, email dan nomor HP aku. Terus habis dari situ aku langsung ke education. Education aku apa? Ini tulis IPK-nya berapa, terus di education ini tuh relevant coursework in architecture, housing and settlements, basic of built environment design, advanced of settlement design, karena aku mau mengambil Master of Urban Planning, jadi aku highlight
Kalau aku tuh mengerti dasar-dasar urban planning itu apa yang relevan dan pernah aku pelajari. Selanjutnya dari situ aku ngambil aku tulis work experience. Work experiences-nya emang kebetulan aku baru punya 3 pengalaman kerja dan saran dari beberapa mentor, 3 tuh udah cukup. 3 tuh udah cukup work experience. Dan highlight juga kalau seandainya kamu tuh tugasnya seperti apa, kontribusi kamu tuh seperti apa, dan tulis impact-nya tuh seberapa besar. Misalnya kalau aku mungkin enhance community and stakeholder engagement across 10 districts in NTB province, tulis mungkin kalau seandainya kamu melakukan sosialisasi ke berapa orang, yang datang berapa, kamu bekerja sama dengan berapa banyak community, it will be good, I think, if you put number on your CVs. Yang kedua, ini beberapa pengalaman kerja juga. Selanjutnya, scholarships and awards. It is also important if you guys haven't, experience in terms of this. Kalau aku pribadi, aku tulis karena tahun ini juga kebetulan aku mendapatkan short course awardee ke Australia. Jadi ini dan kebetulan yang ditanya tuh ini. Terus aku juga menjadi ELTA participant tahun lalu. Terus pada saat kuliah aku mendapatkan share scholarship program ke Thailand sama bidik misi scholarship. Nah, tambahannya sebenarnya kan kalau eh, aku nggak perlu lah nulis apa ya scholarship dan awards aku saat SMA karena itu terlalu jauh. Tapi aku sempat konsultasi ke beberapa mentor dan dibilang nggak apa-apa tulis aja karena pertama kalau seandainya teman-teman ya just in case teman-teman punya pengalaman yang sama dengan aku pada saat SMA karena ini adalah aku represent Sumbawa as one of the national finalists in storytelling and cultural performance, showcasing creativity, bla bla bla. Ini terkait aku menjadi speaker di sini dan yang kedua ini adalah Aminef dan Aminef kan dari Australia. Jadi maksudnya aku pernah terlibat di dalam program itu dan di sini aku terlibat Hah? dalam creating Nah, video terkait the kalau role of webinar nggak lihat jam, astaga. Kartini in empowering the youth of Indonesia. Jadi penting mungkin dari aku SMA pun aku udah mengekspos diri aku dalam pelibatan isu gender, collaboration, something like that. Selanjutnya personal development, mungkin di sini ini aku mau meng-highlight aku tuh udah doing collaborations atau networking aku tuh udah sama siapa aja. Di sini aku mau highlight adalah aku juga mengikuti beberapa workshop and training dengan em, di luar dari dinas dan instansi aku yaitu Bapeda in collaboration with Scala. Scala ini adalah NGO yang didanai oleh DFAT atau Australia. Jadi penting kalau kita bisa meng-highlight itu. Di sini juga in collaboration with Siap Siaga, sangat penting. Terus ada basic leadership training, meng-highlight terkait kepemimpinan aku, dan di Women's Empowerment Camp juga aku ingin meng-highlight terkait kepemimpinan aku yang udah terpapar sejak aku SMA. Organizational experience, aku ngambilnya sih pada saat aku kuliah aja ya, karena pas kerja udah tidak aktif. Habis itu, oh ya, di organizational experience ini aku juga nulis volunteer. Ini 2 volunteer. It is very important karena di form AAS sendiri itu juga bakal ditanyakan community service atau volunteer. Jadi highlight juga nggak apa-apa. Terus skills, ini soft skill, hard skill. Kalau soft skill tuh terkait kayak leadership, public speaking, collaborations, IELTS kalian berapa kalau mau ditulis. Kalau hard skill tuh skill apa ya? Apa aplikasi-aplikasi apa aja yang kalian kuasai in terms of subjek yang bakal kalian ambil. Kalau referensi ini adalah 2 referensi yang tadi aku dapatkan yaitu satu dari dosen arsitektur Undip dan satu dari atasan kerja aku. Mungkin itu aja kalau CV. Selanjutnya, oke. Selanjutnya tips for scholarship applications. Mungkin ini lumayan banyak ya, lumayan full. Um,
Satu, kita bahas satu-satu. Satu, build relevance. Relevansi itu penting banget. Usahakan kesesuaian background studi yang akan kamu ambil dan rencana kontribusi itu selaras at least dengan dokumen-dokumen perencanaan. Jadi mungkin kalian bisa baca dokumen perencanaan seperti di Australia, Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028, ada di Google banyak, atau mungkin kalau seandainya teman-teman PNS selaraskan dengan dokumen perencanaan penting seperti RPJMD, Rensra, rencana aksi. Kalau kalau aku pribadi sih aku terlibat dalam rencana aksi SPM, rencana aksi disabilitas. Jadi libatkan banyak ke hal-hal seperti itu atau mungkin dari non PNS ke program dan kegiatan yang impactful ke community. Selanjutnya, start as soon as possible and revise later. Um, Tulis draft pertama tuh secepat mungkin dan sesebisa mungkin ya. Maksudnya kayak kalau seandainya kalian tunda-tunda karena takut tuh malah malah bakal semakin lama jadinya. Karena wajar banget kalau itu bakal jelek, bakal stuck, bakal aneh, bakal cringe. Itu bagian dari proses, tapi kalau nggak dimulai-mulai nggak bakal melewati fase itu. Yang kedua, read widely, think critically, and write with evidence and empathy. Meanings like sebelum menulis usahakan banyak membaca referensi, baik itu dokumen perencanaan, baca berita, paham isu kondisi sekitar, pahami data, statistik itu dibaca. Karena saat kalian memberikan evidence atau bukti itu yang baca tuh bakal tahu seberapa parah kondisi itu di lingkungan kalian. Nah, kalau seandainya kalian rasa draft esai kalian itu udah cukup solid, mungkin sekitar 70 atau 80%, mungkin bisa minta feedback. Tapi kalau seandainya masih 50 atau kurang dari 50%, bukannya nggak bisa dikasih feedback, tapi bingung mau ngasih feedback apa sih kayaknya pembaca. Lanjut, use feedback wisely. I know you guys will looking for a lot of mentor, tapi usahakan nggak usah terlalu banyak. Dan mungkin kalian juga bakal banyak diskusi dengan ChatGPT or AI. Tapi please use that tools untuk membantu menilai struktur, flow, kejelasan, dan objektivitas tulisan, bukan bukan untuk nulisin esai kalian gitu, karena sayang banget yang dicari, menurut aku yang dicari dari beasiswa-beasiswa ini adalah authenticity-nya kalian dan suara personal kalian itu biar tetap terjaga dan gak hilang. Semakin banyak orang yang ngasih feedback, suara kalian tuh malah bakal hilang, jadi akan susah saat kalian lulus ke interview dan kalian melanjutkan apa yang kalian tulis saat itu tuh bukan kalian. Jadi be authentic, I think, and genuine. Selanjutnya, I know the easy is very important, but it's not everything, guys. Apalagi kalau di AI sendiri banyak banget section-sections yang harus kita isi. Jadi saat kalian stuck dengan essay tersebut, kalian mungkin bisa lanjut dulu aja ngurus CV kalian. Mungkin juga ada di form AS itu tuh ada ditanya pengalaman kerja, leadership and networking skills, JETSI, gender and disability. Jadi itu tuh semua section-section yang membutuhkan skill untuk menulis dan menjelaskan apa aja sih yang sudah kalian lakukan. Jadi saat kalian bisa menjelaskan itu dengan baik dan bisa membuat apa ya mendukung dengan isu concern kalian atau priority development area yang kalian pilih, nanti yang baca tuh jelas ngerti, oh benang merahnya tuh terlihat jelas. Saat kalian mungkin, kalau bagi aku milih disaster preparedness. Aku pengen menjadi spesialis in urban resilience, aku bilang di ISAID, dan terus ternyata pengalaman aku menulis, aku terlibat dalam reaksi kebencanaan, aku terlibat dalam reaksi SPM, terus aku juga terlibat dalam penyusunan renaksi disabilitas, di networking skill aku juga terlibat dalam membuat event sosialisasi untuk desa-desa Destana atau tim TSBD bencana. Jadi itu jelas dari pengalaman background kita, apa yang akan kita ambil dan apa yang akan kita bawa. Selanjutnya, highlight inclusive experience. Again, this is very important, I think.
Kalau seandainya kalian pernah beririsan atau punya pengalaman ya beririsan dengan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, marginalized community, sangat bagus, sangat bagus dan tolong tulis itu di dalam form kalian. Kalau seandainya kalian nggak pernah terlibat langsung, tapi kalian juga em, pernah menyuarakan atau mengadvokasi, kalau dalam kasus kebanyakan PNS ya mungkin terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan publik itu tuh sangat bagus dan taruh di dalam CV ataupun apa namanya form form aplikasi kalian. Selanjutnya, set your own pace and timeline. Um, Jangan terlalu terdistraksi oleh progres orang lain karena dari pengalaman aku sih Kak, ada banyak banget yang udah mulai start nyusun dokumen, melengkapi dokumen-dokumen dulu, baru nulis esai, tapi ada juga yang sebaliknya, it's okay, everything is okay, kayak apapun yang kamu pilih, oke, asalkan dua-duanya valid dan terencana. Dan please submit maksimal H-1 sebelum deadline. Karena banyak yang bilang tuh bakal error. Tapi untuk AS sendiri sih, em, dia tuh 2 tahun terakhir bakal ngasih perpanjangan ya. Kayaknya 7 hari atau ya 7 harian. Tapi kita kan nggak tahu ya tahun depan bakal dikasih atau enggak. Jadi ya lebih baik tuh lebih cepat gitu. Em, Selanjutnya adalah enough is enough, guys. I know saat kalian sudah mulai menulis kayak, aduh, yang ini belum maksimal, aduh, yang ini kayaknya masih harus ditambah, harus dipoles. Tapi please know when you have to stop, karena rewriting over and over again until the last minute is not a wise decision, and we're not going to do that. What matters most is semangat dan spirit kalian serta alasan awal kamu mendaftar tuh benar-benar tertuang di dalam form. Your apa ya personal voice juga terbaca di situ. Jadi itu tuh semangat itu tuh akan terasa oleh reviewer dan interviewer nanti gitu sih menurut aku karena pengalaman aku pribadi aku memanifestasi saat aku nulis saya kayak semangat senang gitu jadi kayak kerasa gitu loh saat sama pembaca menurut aku dan terakhir double check everything karena sayang aja kalau seandainya administrasi itu kita nggak lolos cuma kan hal-hal kecil, apalagi terkait nama dokumen yang salah, kita dokumen salah ngupload, aduh itu sayang sih. Kalau untuk Manaki, again and again, cek apakah jurusan yang kalian ambil tuh eh, bisa untuk diambil di Indonesia karena kebanyakan yang nggak lolos tuh karena mereka tuh salah ngambil jurusan kan sayang banget ya maksudnya belum apa-apa tuh udah ditolak karena itu gitu dan kalau seandainya SAS sedikit lumayan ribet jadi cek juga kayak penamaan file dokumen yang terupload di kolom yang benar kesesuaian data kalian kode QuickCourse dan detail program studi kalau tips dari aku sih minta bantuan beberapa teman yang juga daftar beasiswa yang sama untuk ngecek ulang semua dokumen yang diunggah. Jangan, ya nggak apa-apa sih kalau sendiri, tapi lebih baik tuh ada teman yang nemenin sih menurut aku. Mungkin ini keywords dari dua dua beasiswa baik itu Manaki atau AS. Some of keywords that I think it will help you guys. Leaderships, resilience, contributions, positively impact to communities, kayak kalian tuh bekerja untuk komunitas atau terlibat langsung dengan masyarakat itu sangat penting juga. Cross-sector collaborations, grassroots involvement itu maksudnya network skill kalian udah sejauh mana, equity and inclusion, apakah kalian termasuk leadership yang inklusif, apakah kalian juga menaruh atau melibatkan perempuan, lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas dalam pekerjaan kalian, regional representations, apalagi terkait ETG ya, dan targeted area tadi, kalian juga harus paham, kalian represent NTB misalnya aku, apa sih isu besar di dalam NTB, mungkin aku rasa kebencanaan, jadi aku membawa isu itu, evidence-based approach itu juga sangat penting. Menaruh data itu penting.
Dan authenticity here is means like, use your own personal voice and be genuine in your essay is very important. I think um, this is the last slide, but what I would like to say here is along the journey itself, it will be very tiring. I experience myself kayak banyak overthinking, questioning my self-worth, being pessimistic. Tapi there's one mentor say that taruh posisi kamu di tengah-tengah, kita nggak bisa terlalu pesimis. You have to understand that as long as kamu udah berusaha dengan maksimal dan mengikuti rules dan segala macamnya, taruh harapan di situ, tapi kita juga nggak bisa optimistik banget karena kita tahu S dan Manaki lumayan dua beasiswa yang sangat bergengsi, jadi kita juga tetap harus hati-hati dengan kita melibatkan menaruh prinsip ini sih menurut aku lebih grounded dan lebih kayak reflektif sih ke diri aku sendiri. Jadi apa yang kurang ya, apa yang bisa diimprove ya, jadi seperti itu. Mungkin itu sekian dari aku. Terima kasih. Sama-sama Kak Ulfa. Sumpah ini luar biasa.